Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Selasa 3 Juli 2022 bersama saya Romo Barjono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih kesehatan, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan kepada kita. Sejenak kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan menurut Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sahabat Yesus yang terkasih, hari-hari ini kita mendengarkan dan merenungkan kisah-kisah Yesus yang berbuat baik. Menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dan selama itu juga ia menderita. Namun penderitaan itu menyuburkan imannya, sampai-sampai ia yakin dalam hatinya, asalku jamah jubah Yesus, pasti aku sembuh. Dia pun sembuh. Anak dari seorang kepala rumah ibadat baru saja mati. Artinya sudah mati. Tetapi kepala rumah ibadat itu mengundang Yesus untuk datang, meletakkan tangannya, maka ia sembuh. Dan jadilah demikian. Lagi-lagi soal iman yang berdaya guna bagi keselamatan. Hari ini seorang bisu dibawa kepada Yesus dan ia disembuhkan. Penginjil lalu menyimpulkan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Singkatnya, Yesus super sibuk karena berbagai penyakit dan kemalangan yang ada di dunia ini. Yesus bertindak dan tidak membiarkan orang mengalami derita dan kelemahan. Derita dan kelemahan pun semakin menggunung, tidak kurang-kurang. Berbagai upaya pun diikhtiarkan. Namun demikian, selalu saja masih kekurangan akan tenaga kesehatan, tenaga pendoa dan penghibur serta pewarta kabar baik Tuhan. Dalam segala zaman sampai sekarang, tenaga imam dan biarawan selalu mengalami kekurangan. Mari kita berdoa dan bertindak agar warta kerajaan Tuhan tetap berlangsung dan makin berkembang. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, semoga kau mampukan bertekun mengambil bagian dalam memelihara dan memanen tuaian-Mu yang selalu melimpah. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi, membimbing kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.